education. Oke. Baik, alhamdulillah. Silakan yang selanjutnya Bu Permita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permita Bucani, aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga, nyambinya jadi guru SLB Ustadz. Asalnya Gimana? sih ternyata deketan sama Bu Valeria. Saya di Pondok Gede, Bu Valeria gitu ya, sempurna. Kita bisa meet up ya kan, Bu Valeria. Oh gitu ya. Luar biasa tuh guru SLB itu. Wah, itu ada ilmu khusus tuh. Saya perlu belajar juga tuh. Insya Allah. Silakan Bu Alda ya. Silakan. Dari mana? Apa kegiatannya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya Alda, tinggal di Cilandak, Jakarta Selatan. Aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga, di rumah aja, Ustadz. Oh, baik. Ya. Terima kasih. Kemudian Bu Yulianti ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal Kalimantan Timur Ustadz. Oh, sama Pak Ibrahim tadi ya, Balikpapan ya. Iya Ustadz. Ya. Kegiatan saya masih ini Ustadz, mahasiswa Ustadz. Di mana? Mahasiswa S2 Ustadz. Oh, di mana S2-nya? Di UIN Antasari Banjarmasin. Oh, UIN Antasari Banjarmasin. Ya. Siap, jurusan apa? Pendidikan Agama Islam Ustadz. Pendidikan Agama Islam itu Fakultas Tarbiyah ya? Iya betul. Dekannya itu siapa? Dekannya, Dr. Ahmad Shogir? Bukan Ustadz. Dekannya Dr. Salamah. Kalau Dr. Ahmad Shogir apa? Dekan apa beliau? Kurang tahu saya Ustadz. Oh, kurang tahu ya. Ada di UIN Antasari Banjarmasin kan ya? Iya. Iya, ada kawan saya itu Dr. Ahmad Shogir. Tapi saya lupa dia dekan di fakultas apa ya? Saya lupa tuh. Oh iya Ustadz. Oke, silakan Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Di unmute dulu mungkin speakernya Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Listianto. Tinggal di Susukan Ciracas, Ustaz. Ciracas, oke. Kegiatannya gimana Pak Bambang? Kegiatannya saya guru di SDIT Buah Hati. Buah Hati yang dicondet Pak? Iya, yang dicondet. Ustaz tahu? Iya. Karena orang tua saya tinggal di Condet, Pak. Oh, Condet mana, Ustaz? Batu Ampar, Pak. Oh ya, kalau saya di itu kan Condetnya yang di belakang kelurahan itu, Kelurahan Taman Tengah. Iya, betul. Oke. Nah, ya, baik. Terima kasih. Pak, lanjutnya Pak Arif, silakan Pak Arif. Assalamualaikum Ustaz. Saya Salam dari Bandung. Bandung, ya. Aktivitas saya jualan online dan sosmed lah. Mungkin saya dulu pernah aktif di Pemuda Hijrah sama di Ustadz Adi Hidayat waktu di Bekasi. Oh, sekarang belum ada lagi Ustadz yang disupport. apa yang dijual apa nih produknya? Kemarin sebelum COVID saja dah, pas COVID kain kafan. Wih, ngeri nih. Iya. Oke lah, insya Allah ya. Terus siapa lagi yang belum? Bu Hasmayanti, boleh Bu Hasmayanti ya? Ustaz, syukur Ustaz. Ya. Di mana? Di Sulawesi Ustaz, Makassar. Makassar, Masya Allah. Ya. Kegiatannya apa Bu? Kita sehari-hari ya ibu rumah tangga Ustaz, di rumah aja. Di rumah ya, Makassar. Iya. Saya ke Makassar tahun 2020 sebelum COVID, Februari ke Makassar. Ya, setelah itu belum ke sana lagi. Ya, rindu juga dengan Barongko itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Hasmayanti. Siapa lagi yang belum ya? Pak siapa nih? Bu Sakti ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya domisilinya di Sleman, Ustadz, Jogja. Sleman, Jogja, oke. Bisa dipanggil ayah aja, Ustadz, biar nggak terlalu maskulin kayaknya ya. Apa? Ayah? Ayah aja, Ustadz, ayah. Ayah. Saya panggilannya ayah. Oh, baik. Apa kegiatannya? Saya ibu rumah tangga, Ustadz, tapi ini sedang menjadi learning designer PAUD.
Dan Oke. apa ya, psikoedukator lah Ustadz ya, apa Mm-mm. promosi mental health gitu. Oke. Ya, insya Allah manfaat lah. Ya. Kemudian Iya. Pak siapa nih? Pak Muhammad Anwar, boleh? Ada Pak Muhammad Anwar? Silakan. Ustadz ya. Ya. Afwan ini telat lagi ngurus itu jenazah soalnya. Wah. Saudara dia di Tangerang ini cari ambulan. Oke, Pak Anwar di mana? Pekalongan Saya ya? di Pekalongan Ustadz ya. Mm-mm. Dulu pernah ketemu kelihatannya sama Ustadz. Di mana ya? Pas ngisi di Masjid Darussalam Depok apa ya? Ya lupa. Darussalam Depok. Tuh Perumahan depannya Ustadz Budi Asari. Oh, di ini apa? Di apa perumahan Iya, itu apa? Asri ya. Dia Tugu GTA. Asri. Iya. Betul Ustadz ya. Kalau enggak salah itu waktu bahas tentang Imam Ghazali kalau enggak salah. Oh iya pernah betul. Pernah saya bahas itu betul. Ya itu saya beli bukunya itu bareng teman saya satu. Oh iya, saya lupa banyak ketemu orang. Iya. Kalau ngapalin satu orang lebih gampang ya. Kalau ngapalin banyak orang susah kan. Ya, beda levelnya Ustaz. Jadi saya ya, lihat aja mungkin. Ustaz saya di Pekalongan, kalau latar belakang saya malah di laboratorium. Oke. Baik, terima kasih Pak Anwar. Alhamdulillah ketemu lagi di sini. Kemudian siapa nih yang belum? Pak Firdaus di mana? Pak Firdaus. Di unmute dulu mungkin mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Firdaus di Kampar Kiri di Riau Ustaz. Oh Riau, oke. Kegiatannya? Di pondok Ustaz. Pondok ya? Iya. Pondok apa namanya? Yang ketiga ini Madinatul Iman namanya Ustaz. Jadi ya, kita kan di desa, jadi ada beberapa tempat. Jadi ada yang di pedalaman, ada yang di desa, ada yang namanya Darul Quran, ada Tarbiyatul Quran, ada Madinatul Iman, ada Jaziratul Quran. Jadi itulah Ustaz. Tapi di kota nggak ada, di kampung-kampung aja, di pelosok-pelosok. Wah, bagus lah, supaya ada yang menjaga juga kan di kampung-kampung tuh. Iya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kapan waktu bisa silaturahim ya sana. Tenang, Ustaz. Terus siapa lagi? Pak atau ini siapa? Maha Baagil. Ada? Bapak atau Ibu nih? Ibu. Ya. Oh, Ibu, Nggak bisa open video soalnya lagi sama bayi ini. Oh, baik. Silakan. Ibu, silakan. Dari mana? Iya, saya dari Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Oh, Batu, Jawa Timur. Sehari-hari di mana, Ibu? Saya ada pondok pesantren Putri. Oh, Pondok Pesantren Putri di Batu ya? Iya. Oke. Wah, ini pengasuhnya ya, Ibu? Ya, alhamdulillah. Oh, iya, alhamdulillah. Baik. Nah, terima kasih, Ibu Maha Baagil. Siapa lagi nih? Pak Sirajuddin. Silakan. Ada Pak Sirajuddin? Ustaz. Ya, dari mana Pak Sirajuddin? Ustaz, dari Jeneponto, Ustaz. Di mana tuh? Sulawesi Selatan, Makassar. Makassar. Oh, iya, oke. Nah, mudah-mudahan ada waktu jalan-jalan ke Jeneponto, Ustaz. Oh iya, insya Allah mudah-mudahan. Ya. Waktu itu baru di kota Makassar saja saya waktu itu. Iya, saya sempat lihat spanduknya, Ustaz. Kayaknya bawa seminar mungkin kalau tidak salah itu. Iya, mengisi di apa? Di Universitas Makassar apa? Saya lupa, 2 kampus waktu itu lah saya itu ngisi itu. Iya, saya sempat lihat anunya, Ustaz, spanduknya. Ya, tapi nggak sempat lihat orangnya ya. Iya. Ya nggak apa-apa, insya Allah kapan waktu ya. Iya, Ustaz, insya Allah. Sehari-hari di mana tugasnya Pak Sirajuddin? Kalau saya Ustaz, ASN di SMK Negeri 6 Jeneponto, guru matematika, Ustaz. Oh, Masya Allah, guru matematika. Tapi sekarang juga
Ana diamanahi menjadi ketua yayasan di Wahda Islamiyah Jenep Ponto. Oh, iya. Masya Iya. Allah. Namanya Ustadz Zaitun. Ustadz Zaitun, betul. Itu khasnya Makassar kalau ngomong tuh iye gitu ya. Iya Ustadz. Iya. Orang Makassar kalau saya ke sana tuh iye gitu. Iya. Oh, iya. Bedanya sama Betawi, kalau Betawi iye-nya itu iye gitu. Kalau Makassar iye gitu ya. Jadi Iya. ada hamzahnya gitu kalau Makassar tuh. Ada hamzah kotaknya Ustadz. Iya. Oke. Kemudian yang belum siapa nih? Pak Asmahan, Bapak atau Ibu? Ibu, Oh, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Ibu daripada Malaysia. Oh, Masya Allah, negeri jiran. Di mana Malaysia? Di Kuala Lumpur? Tidak, Ibu di Bangi, Selangor. Oh, Bangi. Oh, iya. Di sini pun ada kawan-kawan Indonesia yang Ibu kenal. Jadi Ibu ni sudah tak bekerja. Oke. Sekarang ni menjaga cucu lah. Oh, sudah punya cucu. Wah, Masya Allah, semangat. Sudah ada cucu. Jadi belajar ni Ustaz sebab hairan melihat anak-anak yang sudah dibesarkan daripada kecil, ya, sekolah sekolah Islam, sekolah menengah Islam, universiti Islam. Tapi melihat perkembangan keislamannya tu sangat menyedihkan lah. Jadi sedang mencari punca-puncanya. Jadi bila belajar mengikuti kursus ini, nampaklah punca-punca sebab utamanya mengapa permasalahan itu berlaku lah. Iya. Kami sudah lama tak ke Malaysia nih. Sejak COVID kami puasa naik pesawat ini. Oh ya. Karena takut hidung kami disodok-sodok. Jadi kami sakit itu. Udah pula ditutup pula kan di Malaysia itu. Ya, di Malaysia terakhir itu kami ke sana Februari tahun 2020 ketika ada simposium Profil Atas. Oh, sudah setahun lebih tuh Ustaz. Tahun lebih ya, bersama dengan Dr. Adian sama-sama tuh ke sana. Itu terakhir kami naik pesawat itu. Setelah itu belum pernah lagi sampai hari ini. Saya belum pernah naik pesawat lagi. Oh. Tak Puasa lama dulu. lagi boleh. Tak lama lagi boleh kot. Ya. Mudah-mudahan. Biasanya kami bawa santri ke sana, ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Ya. Bagaimana Ustaz? Biasa kami suka ada program, nama program kami di sini Rihlah Ilmiah. Oh, Rihlah Ilmiah. Jadi santri-santri itu kami ajak ke sana, stay di sana sekitar ya sepekan atau ya paling sepekan lah kurang lebih. Kemudian kita nanti mengunjungi beberapa tempat dan beberapa santri kami presentasi paper di sana. Oh, ya. oke. Biasa di IIUM, di UIA ya. Ya. Biasa di situ kami dan kawan-kawan. Ke Bangi pun kami pernah kan rumah Profan itu dekat daerah Bangi itu, rumah Profan. Ya. Betul. Jadi Dr. Khalif pun di sini. Dr. Khalif Muammar. Dulu pun ada kawan Syukri ya di Akademi Jawi Klasika di Bangi itu. Oh. Nah, itu kami juga suka singgah ke sana karena dia kawan kami yang serius lah meneliti manuskrip Jawi ya. Sangat bagus itu. Oke. Ya, bisa lah. Ya, baik. Mudah-mudahan kapan waktu kita jumpa ya di sana. Insyaallah. Atau ibu yang main ke pondok kami nanti. Di sini boleh, ada nasi uduk ada di sini, nasi lemak tak ada di sini. Ya. Nasi uduk banyak sini ya. Ya. Oke. Insyaallah. Baik, siapa lagi? Udah semua ya? Sudah semua saya rasa. Totalnya banyak juga nih. Baik, ya saya malam ini kebagian menemani Bapak Ibu belajar. Ya, jadi saya nemenin aja. Saya bahkan dapat kabar dari ustadz-ustadz yang sudah mengajar ini sebenarnya udah banyak yang advance lah, ya tentang pendidikan, banyak yang praktisi juga. Ya lebih banyak nemenin saja. Nanti kita berdiskusi. Ya, saya pun masih belajar. Di pondok ini pun saya banyak belajar dari Dr. Adian,
dari santri-santri juga, ya. Kalaupun tadi ada teman-teman bilang kenal saya, ya, murid saya itu ya kata mereka lah, gitu kan. Tapi buat saya kita kawan-kawan saja, ya, dengan yang ada di sini semua. Karena pada dasarnya saya juga banyak mengambil manfaat dari kawan-kawan yang ada di sini, ya. Baik, kita mulai, dan mohon maaf karena memang waktunya ya yang bukan sok sibuk, tapi memang waktunya adanya ini karena ada amanah di pondok yang cukup banyak dan juga ada di beberapa tempat. Ya sebenarnya sih lebih banyak di pondok. Jadi yang ada saya hari ini waktunya hanya jam seginilah sampai jam 8-an. Jam 8 pun setelah ini jam 8 lewat saya biasanya kalau malam Senin itu mengajar warga di sekitar pondok. Jadi nggak lama juga. Jadi ada giliran dengan warga, ada giliran dengan santri. Jadi tiap malam Senin sudah terjadwal keliling lah ke rumah-rumah warga. Nah, jadi biar akrab juga dengan warga, gitu kan. Insya Allah jadi baiklah pondok di sini juga jadi nyaman. Kalau Ustaz sendiri orang mana, Ustaz? Oh iya, saya belum kenalan ya, lupa ya. Saya orang Indonesia, Ustaz. Saya kalau orang tua itu dari Banten asalnya, Ustaz. Ya, Bapak Ibu Banten asli, ya, pakai shot asli, ya. Jadi Bapak Banten, Ibu Banten, Bapak dari Serang, Ibu dari Pandeglang. Tapi saya dari kecil lahirnya sudah di Jakarta, ya. Nah, makanya teman-teman saya banyak orang Jakarta, orang Betawi. Nah, kalau orang yang pertama jumpa saya mungkin sangka saya orang Betawi, ya, disangka ini orang Betawi ini ngomongnya Betawi banget. Ya misalnya gitu ya, tapi sebenarnya ya orang tua asalnya dari Banten. Lahir saya di Jakarta, makanya kalau orang tua ngobrol bahasa Sunda Banten atau pulang kampung, saya paham sih apa yang mereka omongin, tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Banten. Bahasa Sundanya saya nggak bisa. Paling ketawa-tawa sih masih bisa, kalau mereka ngomong saya paham, tapi suruh ngomong bahasa Sunda saya nggak lancar. Ya, karena kebiasaan ngomong bahasa Betawi. Nah, sekarang tinggalnya di Depok, ya, bareng Ustadz Adian di sini, nemenin Ustadz Adian di pondok lah, gitu. Ya, baik, terima kasih. Nah, kita mulai ya. Insya Allah hari ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang adab kan, materinya kan tentang adab ya. Ya, wah ini udah langsung terima kasih nih, berarti udah selesai. Baik, saya ingin menyampaikan materi yang sederhana malam ini berkaitan dengan adab. Ada apa dengan adab? Ya, ini saya lupa kasih tanda tanya nih. Ada apa dengan adab? Ya, kenapa sih kita perlu memahami adab? Kenapa kita perlu mengenal adab? Ya, kenapa kita perlu mengamalkan adab nantinya? Nah, saya kasih pengantar dulu hari ini. Kenapa kita perlu tahu adab? Ya, adab itu kenapa? Adab pentingnya apa? Kira-kira begitulah ya. Nah, pertama kita bahas tentang asal kata atau makna adab secara asal. Ya, kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab, asal kata adab itu berasal dari kata ma'dubah atau ma'dabah, yang artinya undangan ke suatu jamuan. Ya, jadi kata ini di dalam kamus-kamus seperti kamus Lisanul Arab gitu ya. Kalau kamus kecil sih nggak ada, kamus Mahmus Yunus gitu nggak ada tuh kalimat ini ya. Yang adanya di kalimat kamus-kamus yang agak besar. Jadi ma'dubah atau ma'dabah itu artinya undangan ke satu jamuan. Nah, yang namanya undangan ke satu jamuan itu tentu orang-orang yang mengundang dan yang diundang itu orang-orang yang baik. Ya, makanan-makanan yang disediakan dalam undangan itu juga tentu makanan-makanan yang baik. Dan cara menyantapnya juga tentu dengan etika. Ya, jadi asal kata adab itu adalah undangan. Terus kemudian kenapa apa hubungannya ketika asalnya makna adab itu sebagai undangan, kemudian kenapa jadi undangan ke jamuan, kenapa menjadi adab yang berkaitan dengan pendidikan, dengan ilmu, apa hubungannya? Kita nanti berikutnya akan bicara kaitan adab dengan ilmu ya. Nah, begini kira-kira
Ya tadi kalau jamuan fisik yang sudah saya sampaikan barusan, ya tadi ya, dalam satu undangan jamuan itu ada hadirinnya ya. Hadirin tentu yang mengundang dan yang diundang. Yang mengundang orang baik, ya, dan yang diundang tentu orang baik. Kayak kita misalnya mau ngadain satu acara, pasti yang kita undang orang-orang baik kan. Nggak mungkin kita undang orang-orang yang nggak baik. Nggak mungkin kita undang orang-orang yang orang gila di jalan gitu kita suruh masuk, ya itu akhirnya acara kita berantakan lah. Tentu orang-orang baik. Kemudian makanannya juga pasti beda dengan makanan biasa. Kalau seandainya kita makan buat sendiri saja, mungkin makanannya ya apa adanya juga jadi. Ya, misalnya kita apalagi kayak anak-anak kos gitu ya. Anak-anak kos itu makan pakai nasi sama Indomie aja jadi. Yang pernah jadi mahasiswa tahu lah gitu kan. Pakai garam, pakai Indomie aja jadi, makan di warteg jadi. Tapi kalau yang namanya satu undangan, satu jamuan, dia pasti akan menyiapkan makanan-makanan yang terbaik. Ya. Kemudian cara menikmati makanannya juga tentu nggak asal-asalan, nggak mungkin makannya itu kayak makan orang-orang yang di jalan atau tentu ada adab yang harus dia dia gunakan, dia amalkan ketika dia menikmati jamuan itu. Nah itu jamuan fisik. Bagaimana dengan jamuan jiwa? Nah, jamuan jiwa itu, nah ini kalau kita coba kaitkan lah ya, ini ada subjek ya atau hadirinnya subjek dalam pendidikan itu boleh kita bilang yang paling utama adalah orang tua, murid dan guru. Jadi orang tuanya ini juga harus baik, ya murid harus baik, guru juga harus baik, gitu ya. Nanti mungkin kita satu sesi akan bahas tentang adab ketiga ini, adab orang tua, adab murid dan adab guru, ya. Karena menurut para ulama kalau seandainya dalam pendidikan tiga elemen ini, tiga unsur ini tidak menjalankan perannya dengan baik, ya dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, jadi kalau orang tuanya baik, muridnya baik, gurunya asal-asalan ya nggak jadi. Atau orang tuanya baik, gurunya baik, serius, muridnya main-main, gagal juga. Atau gurunya baik, muridnya baik, orang tuanya cuek-cuek aja nggak peduli. Nah itu juga nggak bisa. Jadi semuanya harus baik. Kemudian jamuannya apa? Jamuannya kalau dalam konteks jamuan jiwa ya antara lain ilmu lah kalau dalam pendidikan. Jadi jiwa kita itu nggak butuh nasi goreng. Ya, jiwa kita nggak butuh nggak butuh lontong sayur, nggak butuh minuman-minuman yang lezat. Tidak. Yang dibutuhkan oleh jiwa kita dalam konteks pendidikan ya ilmu. Ya, ilmu, adab, zikir, nasihat, hikmah dan yang lain-lain lah kira-kira gitu ya. Ya kita singkat saja yang jadi jamuan utamanya dalam jamuan jiwa itu adalah ilmu. Nah, kemudian cara menikmatinya itu dengan adab. Ada adab lah ya bagaimana menikmati. Oleh karenanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu ada adabnya. Ya kalau seandainya tidak tidak diamalkan adab-adab penuntut ilmu ini, maka dia tidak akan dapat ilmu yang manfaat. Gitu ya. Jadi ya itulah kenapa penting antara adab dan ilmu itu supaya ketika kita masuk ke dalam proses menuntut ilmu itu jangan lupa adab-adabnya itu. Kalau seandainya adabnya itu diabaikan, andai kan katanya dapat ilmu kok, iya tapi ilmunya ilmu yang tidak nafi, ya bukan ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak manfaat. Kalau ilmu yang tidak manfaat itu ya akan jadi bumerang buat kita nantinya. Ya, ilmu yang tidak manfaat tidak akan membawa kepada kebahagiaan, tidak akan membawa kepada sa'adah, ya, justru malah jadi celaka, syaqawah. Nah, tentu kita berharap tidak seperti itu. Kita berharap ilmu ini bisa mengantarkan kita meraih kebahagiaan. Ya, bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Ilmu yang membawa kita meraih kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Ya. Kalau kebahagiaan di dunia ada tentu, tapi kan sifatnya temporer, sifatnya sementara. Nah, tentu kita ingin mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi lagi. Ya. Oke, itu kira-kira analogi antara adab yang asalnya adalah jamuan, ya, jamuan fisik, kemudian dikaitkan menjadi jamuan jiwa dalam pendidikan.
Dalam konteks seperti ini ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Sekarang, kenapa? Ada apa sih dengan adab itu? Nah, ini di sesi kali ini saya akan coba menyampaikan setidaknya ada 10 alasan. Ya, ada 10 alasan kenapa adab itu penting. Ya, kenapa adab itu perlu kita pahami dengan baik, lalu nanti bisa kita amalkan. Ya, pertama ini nanti bolehlah kita diskusikan ya. Ini saya coba meramu ya, berdasarkan apa yang saya pernah pelajari dari guru-guru, yang saya baca, terus berdasarkan diskusi dengan kawan-kawan sebelum-sebelumnya, sehingga saya mikirin kayaknya ya beberapa alasan inilah kemudian membuat kita perlu memahami adab. Pertama, adab itu saya boleh katakan berasaskan wahyu. Ya, artinya begini, adab-adab yang diajarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab segala macam itu asasnya wahyu. Jadi diambil dari Al-Qur'an, dari Sunnah, ya, kemudian oleh para ulama ditulis, oleh para ulama disampaikan dalam karya-karya mereka, lalu kemudian disebutlah itu adab. Ya, pembahasannya begitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca secara spesifik, ya, kitab-kitab para ulama yang membahas tentang adab, adab apapun itu pasti tidak keluar dari apa yang disampaikan dalam Quran, dalam hadis. Ya, pasti itu. Ya, jadi begitu. Misalnya kita bicara adab makan, ya, baca Bismillah, gitu kan misalnya. Dari mana dari Bismillah itu? Dari hadis. Ya, makan pakai tangan kanan dari hadis. Ya, makan yang dekat dari hadis. Gitu kan misalnya. Jadi ada hadis kan ketika itu Nabi sedang kumpul, kemudian ada anak kecil kan main-main. Ya, main-main, lalu Nabi tegur anak itu, mengingatkan, ya gulam, ya samillah. Ya, kata Nabi, nah baca Bismillah. Ya, wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Ya, wakul mimma yali, dan makan yang dekat itu, jangan yang jauh dikejar-kejar, yang dekat nggak diambil. Nah, jadi itulah ya misalnya adab-adab makan. Ya, makan yang apa lagi? Kalau makan adabnya yang halalan, thayyiban, dan jangan banyak-banyak. Nah, gitu ya. Itu penting tuh. Ya, kan makan yang halal yang baik. Mesti kan Quran mengajarkan itu, ya. Suruh makan yang halal dan baik. Bukan cuma halal dan baik, tapi juga jangan berlebihan, ya kan? Kulu washrobu wala tusrifu. Ya, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Ya, kenapa kita suka banyak sakit? Karena mungkin ya, membacanya benar, tapi ngamalinnya berhenti pada kulu washrobu. Nah, gitu. Jadi kulu washrobu, makan dan minum aja. Ya, tapi tusrifu itu masalahnya, berlebihan. Ya, jadi akhirnya sakit. Ya, apalagi pas lagi ada resepsi perkawinan. Nah, itu semua gubuk disamperin. Nah, jadinya akhirnya pada sakit. Ya, makanannya nggak dijaga. Kan begitu. Nah, coba kalau seandainya makannya dijaga. Makan, minum, tapi nggak berlebihan. Insya Allah badannya sehat. Ya. Jadi adab-adabnya itu kita mengambil dari Quran dan Sunnah. Nah, para ulama dalam karya-karya mereka merumuskan. Ya, oh ini dibagi, ini disusun. Ada yang membahas semuanya banyak. Ya, misalnya ada Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi punya kitab judulnya Adabud Dunya Waddin. Ya, itu adab dunia waddin, itu adab-adab yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan kehidupan agama. Dibahas oleh beliau. Imam Ghazali punya kitab judulnya Al-Adab fid Din. Itu ada banyak juga dijelaskan. Itu yang secara umum lah ya. Ada yang spesifik misalnya membahas adab-adab, adab apa? Adab nuntut ilmu misalnya. Khusus itu adab-adab nuntut ilmu saja tuh. Ya. Kitabnya siapa? Ibnu Jamaah Al-Kinani, Imam Az-Zarnuji misalnya nulis kitab Ta'limul Muta'allim, ya, kemudian Syekh Hashim Asy'ari nulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu semua tidak pernah lepas dari ajaran-ajaran yang ada di Quran dan di Sunnah Nabi. Mereka pahami, mereka rumuskan jadi adab. Ada adab yang lain misalnya yang berkaitan dengan Quran. Ya, ada Imam An-Nawawi nulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, At-Tibyan itu fokus tuh Imam Nawawi bahas adab yang berkaitan dengan Quran saja, nggak kepada yang lain ya.
Nanti ada lagi adab-adab yang lain. Wah, macam-macam lah. Ada yang global, ada yang terperinci. Jadi itu kenapa makanya saya katakan bahwa adab-adab yang diajarkan kepada kita yaitu memang berdasarkan wahyu. Ya, jadi para ulama itu nggak ngarang sendiri, tapi mereka memahami Al-Quran, memahami hadis dengan baik, kemudian mereka rumuskan. Nah, sampailah yang kita kenal adab. Adab makan apa saja, ini. Adab minum apa, adab sholat bagaimana, adab di kamar mandi bagaimana, adab tidur, seterusnya. Nah, itu ada wahyu. Ya, karena Islam itu agama wahyu. Ya, kata Prof. Alatas, Islam itu agama wahyu, ya. Jadi bukan yang mengarang dengan bebas tanpa berdasarkan wahyu. Oke, kemudian yang kedua, adab itu kenapa penting? Kenapa perlu kita tahu adab? Karena adab itu ada uswah hasanahnya. Ya, ada modelnya, model teladannya. Ini kaligrafi ini tulisannya Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang melingkar di luar ya. Ini tulisan salah satu kawan kami. Saya pakai buat di cover buku saya. Ya, saya minta tolong dibikinin sama beliau. Ya, ada buku catatan pendidikan saya, ini covernya dikasih kaligrafi ini. Ya, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi apa namanya? Di situ ditegaskan oleh Nabi bahwa ya, Nabi dididik itu dengan adab. Nah, kemudian Nabi menjadi uswatun hasanah kita dalam adab. Jadi kita bukan cuma punya konsep. Kalau yang namanya pendidikan adab, kita konsepnya ada, modelnya juga ada. Nabi itu adalah orang yang paling beradab. Manusia paling beradab ya Nabi. Semuanya, semua tentang apa? Tentang adab bisa kita lihat dari Nabi. Ya, dari Nabi bangun tidur sampai tidur lagi itu ada adabnya, bisa kita tiru, ya. Itu kalau kita misalnya baca kitab Syama'il Muhammadiyah, ya. Syama'il Muhammadiyah itu kan bercerita tentang apa? Tentang kehidupan Nabi sehari-hari. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu ada adab-adabnya dijelaskan dengan detail. Ya, riwayat-riwayatnya ada. Disaksikan oleh para sahabat, kemudian diceritakan oleh dari generasi ke generasi. Jadi bukan asal-asalan, ya. Jadi kita punya model lah, kita nggak kekurangan model. Nabi Muhammad ada, kemudian dilanjutkan oleh para ulama sesudahnya dari zaman sahabat, terus kita punya model. Dan Nabi Muhammad itu model paling ideal tentunya. Semuanya bisa diteladani buat kita. Sedangkan tokoh selain Nabi Muhammad, orang-orang Barat, mereka nggak punya model. Nggak punya model yang ideal. Siapa? Misalnya mereka bangga dengan Aristotle. Aristotle nggak ada yang pernah nyontoh cara sikat giginya Aristotle. Mana ada? Ya, ada nggak? Saya pengen tahu dong cara sikat giginya Aristotle, nggak akan ada. Tapi kalau Nabi sampai bersiwak saja diajari sama Nabi caranya. Ada adabnya, ya kan? Kita punya uswah, ya. Mana ada yang nyeritain? Aristotle paling yang diceritakan di buku-buku ya pemikiran-pemikirannya saja. Ya, jadi secara teori memang ada, tapi secara model mereka kadang bingung. Ya, bingung untuk mencari model ideal untuk pendidikan seperti apa. Ya, bahkan kalau dalam bukunya Profesor Wan yang Budaya Ilmu, di situ diceritakan bahwa dari zaman klasik, ya, dari zaman filosof Yunani klasik saja, orang-orang yang dianggap intelek, yang dianggap ilmuwan, pemikir hebat, tapi perilakunya tidak bisa jadi teladan yang baik. Ya, kata Prof. Wan di situ mengutip pandangan dari para pemikir Barat sendiri. Ya, dia punya istri yang tugasnya untuk melahirkan anak, zuriat katanya. Tapi kami punya institusi pelacuran kelas tinggi. Wah, jadi ya biasa mereka gitu. Dia punya anak, punya istri, tapi waktunya mereka berzina di luar, dia berzina. Jadi kayak begitu. Ya, jadi mereka bingung mau cari modelnya. Kalau kita enggak, Nabi Muhammad itu benar-benar model ideal. Apanya saja bisa kita contoh. Dari mulai bangun tidurnya sampai tidurnya lagi, jadi teladan buat kita. Ya, Nabi sebagai anak
ada adabnya. Nabi sebagai orang tua ada adabnya. Nabi sebagai guru ada adabnya. Ya, Nabi sebagai panglima perang ada adabnya. Nabi sebagai apa? Dalam semua kehidupannya, beliau jadi role model buat kita. Ya, begitu. Jadi kita nggak kehilangan uswah hasanah. Ya. Dan para ulama yang soleh kemudian berusaha, berlomba-lomba mengikuti Nabi. Jadi kita meskipun tidak ketemu Nabi langsung, nah tadi dengan sanad para ulama itu kita jadi tahu bagaimana sih Nabi. Nabi makan tuh diceritain sama sahabat. Nabi kalau makan begini-gini jelas. Jadi kita tidak bingung sebenarnya, tidak mereka-reka. Ya, enaknya itu adab. Jadi makanya Nabi itu disebut insan adabi. Ya, karena memang Nabi dididik oleh Allah. Ya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Prof. Alatas, Allah mendidik aku. Ya, Tuhanku mendidik aku dan Tuhanku yang menjadikan pendidikanku pendidikan yang terbaik. Kemudian disitulah beliau akhirnya memaknai pendidikan yang tepat, ya ta'dib istilahnya. Ya, karena memang berdasarkan hadis ini, ya menurut beliau ya pendidikan itu esensinya adalah di adab. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah kita lihat yang ketiga, adab itu semuanya baik, tidak ada keburukannya. Ya, coba deh, kalau kita bicara adab apa saja, itu adab semuanya baik. Ini contoh nih adab makan, saya kasih gambar makan. Adab makan apa misalnya? Baca bismillah. Baca bismillah itu baik. Makan pakai tangan kanan. Makan pakai tangan itu baik, ya kan? Makan jangan banyak-banyak, itu baik. Makan yang dekat, itu baik. Ya, selesai makan, baca hamdalah, semuanya baik. Nggak ada yang buruk. Nah, kalau yang buruk berarti bukan adabnya. Nah, kalau ada yang salah bukan adabnya, tapi orangnya yang salah. Makanya kalau orang mengamalkan adab, dia disebut beradab. Tapi ketika tidak mengamalkan adab, disebutnya biadab. Nah, gitu kan? Jadi kalau adab itu begitu. Jadi nabi adab itu cuma orang sekarang memahami biadab itu kan kesannya kejam gitu ya. Oh, kalau ada orang yang membunuh misalnya gitu, dibilang biadab. Padahal yang namanya biadab itu nggak mesti membunuh. Ya, ketika dia melanggar adab saja, itu kategorinya biadab. Ya, cuma memang konotasi biadab itu udah jadi sempit maknanya. Seakan-akan yang namanya biadab itu adalah ketika dia melakukan kezoliman kepada orang lain itu biadab. Dia lupa kalau dia buang sampah sembarangan itu biadab sebenarnya. Ya, orang buang sampah sembarangan itu biadab dia. Ya, karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak mengamalkan adab. Harusnya sampah dibuang ke tempat sampah. Kenapa dibuangnya sembarangan? Itu kan biadab. Ya. Jadi adab semuanya. Silahkan cari adab apa saja. Tidak akan ada yang buruk. Adab itu pasti baik semua. Gitu ya. Nah, ini kadang yang suka saya ditanya juga oleh kawan-kawan. Kawan-kawan suka nanya, apa sih bedanya adab sama akhlak? Nah, ini salah satunya yang saya suka bilang. Adab itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Kalau akhlak ada yang baik, ada yang buruk. Ya, gitu. Kalau akhlak ada nggak yang baik? Ada. Misalnya apa? Ikhlas. Itu akhlak yang baik. Yang buruk, riya. Itu akhlak yang buruk. Ya. Nah, misalnya adab yang baik, akhlak yang baik apa? Akhlak yang baik, tawadhu. Akhlak yang buruk, takabur. Nah, lawanannya. Jadi kalau akhlak itu terbagi dua. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Tapi kalau adab tidak ada. Adab semuanya baik. Adab semuanya baik. Makanya kalau seandainya ada masalah, yang disalahkan bukan adab, tapi apa? Tapi orangnya yang dia tidak mengamalkan adab tadi. Maka ya, muncul istilah biadab, ya, biadab, ba'adab, ya, tidak beradab. Kan itu sebenarnya itu. Ya, jadi kalau kita bicara adab, makanya inti semua kebaikan. Jadi ketika kita tanamkan adab kepada anak-anak kita, kepada diri kita, berarti kita sebenarnya menanamkan kebaikan dalam diri kita. Ya, karena semuanya baik. Ya, tidak ada yang tidak baik dalam adab itu. Oke, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, nah ini menarik nih. Adab itu disepakati urgensinya. Ya, ini saya menarik nih. Kenapa? Coba deh, bapak-bapak, ibu-ibu lihat. Kalau urusan yang lain kadang-kadang saudara-saudara kita sesama muslim berantem. Ya kan? Untuk masalah yang lain nih. Ini saya ambil sebagian sampel saja. Ya, kalangan umat Islam nih, ada yang jihadi, ya, maksudnya semangat aktivis gitu lah ya.
yang Salafi, yang Ikhwani, Azhari, yang Sufi, Muhammadiyah, NU, dalam pandangan-pandangan yang lain, ya, mereka kadang terjadi perbedaan pandangan kan. Dalam fikih ada pandangan beda begini. Dalam pandangan yang lainnya. Tapi kalau bicara adab semua sepakat. Nggak ada yang berantem. Gimana? Tanya deh semuanya. Tanya yang jihadi, yang Salafi, yang Ikhwani, Azhari, Sufi, dan sebagainya. Tanya. Adab tuh penting nggak? Pasti mereka bilang penting. Nggak ada yang bilang nggak penting itu adab. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Tapi kalau seandainya hal-hal lain, itu kadang ada khilafiyah. Contoh misalnya, hari ini nih, lagi bulan Rabiul Awal. Tanya, gimana maulid? Nah, coba deh. Pasti ada yang pro dan kontra. Ya, kata yang suka maulid, bagus itu, boleh lah. Tapi kata yang itu bid'ah. Nah, itu tuh. Ya kan, jadi ada khilafiyah di situ. Ya, dalam masalah akidah juga gitu, banyak. Gimana ini? Oh, saya begini-gini. Tapi kalau udah ngomong adab, semuanya ijma. Nah, boleh dibilang gitu. Tidak ada khilafiyah. Ya, sepakat. Enaknya ngomong adab gitu. Kita ngomong di mana aja pasti diterima deh kalau bicara adab tuh. Ya, karena nggak ada musuhnya. Orang semuanya pengen dan semua sepakat bahwa ini adalah apa? Ini penting. Kalau kita pengen melahirkan generasi yang tangguh, yang unggul, ini memang adab yang harus ditanamkan. Kalau yang lain bisa jadi terjadi banyak perbedaan pendapat, banyak khilafiyah. Nah, jadi kalau kita mau ngomong adab, sama siapa? Sama NU masuk, sama Muhammadiyah masuk, sama Persis oke, sama Wahdah jadi, gitu kan? Sama Hidayatullah oke, sama Salafi pasti diterima, ya, sama Jihadi juga nggak ada masalah insya Allah kalau kita ngomong adab, ya, karena mereka paham bahwa ini memang inti dari pendidikan, inti dari peradaban, semuanya sepakat, ya. Nah itu kenapa makanya kita perlu adab, ya. Nah, kemudian yang kelima, adab itu mencakup segala yang wujud. Nah, jadi kalau bicara adab itu, saya nyebutnya mencakup segala yang wujud. Ya, ini banyak nih kalau kita bicara yang wujud itu banyak. Ya, yang wujud itu baik yang fisik maupun yang metafisik. Itu penting juga dipahami. Jangan sampai kita salah paham. Yang dianggap wujud itu kalau yang fisik saja. Tidak. Yang metafisik juga wujud. Ada yang yang wujudnya kelihatan dan yang nggak kelihatan tuh ada. Ada adab, ya, adab kepada Allah, ya, kita nggak bisa ngelihat Allah tapi ada adab kepada Allah, ya, itu adab yang paling utama. Nah, kalau seandainya kita nggak beradab sama Allah apalagi sama yang lain, ya kan? Jadi yang wujud, ya, Allah itu wujud. Nah, kalau orang yang cara pandangnya empirical saja, ya Tuhan ditolak sama dia, ya, makanya dia tidak mengenal konsep adab kepada Tuhan. Ya, dalam pendidikannya pun tidak memasukkan unsur Tuhan, karena dianggap Tuhan itu mungkin tidak wujud bagi sebagian orang, bagi mereka, tapi bagi kita Allah itu wujud, maka kita harus punya adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini panjang pembahasannya, adab kepada Allah apa gitu kan? Ya itu banyak. Ya. Apalagi adab kepada diri sendiri. Itu ada adabnya. Jangan sampai kita tidak beradab kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita zolim kepada diri kita sendiri. Nah ini konsep zolim juga. Konsep zolim itu kalau di masyarakat barat mungkin dia hanya tahu zolim kepada orang lain. Yang namanya zolim itu ketika kita menyakiti orang lain itu zolim. Tapi kalau dalam Islam, zolim itu bukan hanya pada orang lain. Jangan-jangan kita lebih sering zolim pada diri kita sendiri daripada ke orang lain. Ya, kita mungkin nggak pernah zolim ke orang lain, kita menjaga banget deh akhlak kita supaya baik. Tapi ternyata sama diri kita zolim. Apa? Ya tadi makan berlebihan itu zolim sama diri sendiri. Ya, kebanyakan makan zolim. Ya, begadang terus itu zolim itu sama diri sendiri itu. Ya, kecuali dia ada manfaatnya, dia qiyamul lail, dia tahajud, ya itu. Tapi kalau nggak ada karuan, itu zolim pada diri sendiri. Ya, makan makanan yang nggak sehat itu zolim pada diri sendiri itu. Ya, jadi ada adabnya. Ya. Kemudian kita harus paham diri kita itu terdiri dari fisik dan rohani, ya, jasmani dan rohani. Jasmaninya harus dipenuhi, rohaninya juga. Orang-orang yang hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya, kemudian rohaninya tidak dipenuhi, dia juga zolim. Dia tidak beradab pada dirinya. Ya, badannya sehat, ya, pakaiannya bagus, punya rumah, tapi rohaninya kering. Nah, itu zolim dia pada diri sendiri. Jadi kita harus punya adab kepada diri kita sendiri juga. Ya, kalau tidak beradab, nah berarti kita salah. Makanya dulu orang-orang tua kita tuh suka ngomong apa?
Ini bahasanya sebenarnya filosofis kalau kita pahami mendalam. Apa kata orang tua orang? Kamu tuh jadi orang biar tahu diri. Nah, itu kata-kata tahu diri itu sebenarnya mengandung makna adab gitu. Ya, tahu diri itu bukan tahu secara fisik saja. Ya, kita harus lihat diri kita itu asalnya dari mana. Ya, kemudian di dunia ini yang ngapain. Terus nanti setelah itu mau kemana. Ya, diri kita itu ada fisik, ada rohani, ada jasad, dan seterusnya. Itu kita harus kenal. Bagaimana meletakkan itu dengan baik. Ya, adab kepada manusia. Ini juga ada adab. Ya, pada manusia ada adabnya. Bagaimana kita beradab kepada manusia. Sekarang manusia kan macam-macam, beda-beda. Sekarang manusia siapa yang harus kita muliakan lebih dulu? Itu ada adabnya. Nah, dalam Islam yang namanya kedudukan kemuliaan seorang itu bukan karena pangkat, jabatan, harta. Ya, kalau zaman jahiliyah dulu begitu. Konsep karom atau karomah atau kemuliaan itu berdasarkan harta, jabatan. Makanya orang-orang kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu dianggap mulia. Kenapa? Karena dia punya harta, dia punya jabatan, punya kedudukan di masyarakat. Ya, dikatakan Abu Lahab rojulun karim, Abu Jahal rojulun karim, karena dia punya kedudukan itu. Tapi begitu Islam datang, konsep karomah berdasarkan itu dihapus, diganti dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling takwa. Nah, berarti kita kalau ingin beradab kepada manusia itu harus ada hierarki adabnya itu tadi. Ya, kepada siapa nih yang kita harus beradab? Yang pertama, yang paling utama adabnya kepada Nabi. Gitu kan? Karena Nabi adalah manusia paling bertakwa. Kan begitu kan? Jadi ada adabnya. Nabi, kemudian para ulama, terus orang tua dan seterusnya itu. Ya, ada adab-adabnya. Ya, jadi bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena fisiknya, bukan. Ya, kedudukannya, bukan. Ya, bisa jadi orang yang secara strata sosialnya rendah di hadapan Allah bisa jadi dia lebih tinggi kedudukannya karena takwa tadi. Ya, makanya ada adab. Jadi ada adab yang harus diamalkan. Bagaimana adab kepada Nabi? Bagaimana adab kepada guru, gimana adab kepada orang tua, gimana adab kepada tetangga, adab kepada sahabat, kepada orang macam-macam lah yang namanya manusia itu adabnya banyak, ya. Jadi ini wujud semua. Adab kepada ilmu ada adabnya, ya. Ilmu itu nggak sembarangan, ya. Ada adabnya. Nanti adab kepada ilmu itu mencakup banyak hal. Ya. Adab kepada pemberi ilmu, ya. Adab kepada penyampai ilmu. Adab kepada ilmu itu sendiri, adab kepada apa? Kepada kawan-kawan penuntut ilmu ada adabnya. Ya, ilmu pun harus diletakkan sesuai dengan hierarki. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah itu ada adabnya. Ya, jangan sampai yang fardu kifayahnya sangat advance, yang fardu ainnya awam. Nah ini tidak beradab. Ya. Ya, giliran ilmu-ilmu yang umumnya sangat tinggi, tapi untuk yang hal-hal fardu ain yang mesti dikuasai, dipahami, dia nggak ngerti. Nah, itu salah. Berarti ada masalah dengan ilmu. Ya. Jadi ada, nanti ini panjang lagi nih, kalau dibahas, wah, bisa 1 semester adab pada ilmu saja ya. Ya, kalau mau detail. Kemudian adab kepada bahasa juga ada adab. Ya. Kenapa bahasa? Ya karena bagaimana memilih bahasa, bagaimana menyampaikan bahasa kita dengan baik. Makanya dalam bahasa Arab itu ketika sastra itu dikatakan adab. Ya, kalau yang pernah kuliah bahasa Arab atau bahasa disebut fakultas adab itu fakultas sastra. Ya, dikata fakultas sastra kenapa? Karena memang di dalam sastra itu ada adab. Ya, mengandung adab. Ya, bagaimana menyampaikan kalimat ya kepada orang supaya bisa diterima dengan baik, itu ada adabnya. Pemilihan kata ya, itu ada adabnya. Ya, jangan sampai salah. Meletakkan kata, mana diksi yang dipakai itu ada adabnya. Ya. Kemudian ada adab kepada seni. Ya, seni juga ada adabnya. Ya, bagaimana kita menyikapi seni? Ya, dengan perbedaan yang ada. Ada seni lukis. Ya, yang nanti di situ melibatkan banyak warna, bagaimana meletakkan warna merah, warna biru, warna kuning dan sebagainya. Kalau nggak pakai adab, asal-asalannya coret-coret itu nggak jadi apa-apa.
Tapi kalau dia tahu adabnya, dia kan oh warna merah ini tepatnya di sini, ini begini. Jadilah lukisan yang indah. Kan begitu kan? Ya, seni apa saja, ya, seni suara, ya. Ada yang suaranya begini, ada yang suaranya begitu, ya kan? Ada yang suaranya bass, ada yang suaranya apa lagi, macam-macam tuh kan. Kalau seandainya nggak ngerti, campur-campur suaranya, oh, berisik aja, akhirnya nggak menjadi indah, ya. Kemudian adab kepada lingkungan, misalnya ya, adab kepada lingkungan iyalah, ya. Lingkungan kalau dirusak, kita juga yang jadi kena masalah kan. Makanya nanti dalam hadis Nabi itu orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu didoakan oleh makhluk Allah, oleh binatang-binatang didoakan. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan kebaikan kepada orang-orang, orang yang baik akan lahir dan dia akan menjaga ekosistem, ya, sehingga alam pun terjaga. Ya, kehidupan mereka pun terjaga. Makanya kita harus beradab dengan lingkungan. Sampah jangan dibuang sembarangan, gitu kan? Hutan jangan digundul. Kalau udah digundul kan nanti longsor, ya, nggak ada penyangganya, ya, atau dibakar hutan. Ya, ada yang hobinya naik gunung, ngakunya pencinta alam, tapi nyisain sampahnya 1 karung. Itu bukan pencinta alam, itu perusak alam. Gitu. Ya. Kalau pencinta alam ya boleh naik gunung, tapi harus apa? Jaga kebersihan lah. Jangan sampai nanti di gunung malah ngebuang sampah sembarangan. Ya. Di laut, ya, begitu kan? Itu kalau seandainya orang-orang yang nggak beradab rusak. Ya. Kata Allah gitu kan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Rusaknya, ya, tampaknya kerusakan di darat, di laut itu kenapa? Karena ulah manusia juga kan. Ya, jadi kenapa ada longsor, kenapa ada kebakaran hutan? Ya, itu karena manusia juga yang salah, karena tidak beradab kepada lingkungan. Tapi kalau dia beradab kepada lingkungan, insya Allah tidak akan seperti inilah. Ya. Adab kepada perabotan, mau ada adab pada perabotan, masa sih? Oh, jadi gimana? Kita gimana adab perabotan? Dia meletakkan perabotan yang benar lah, itu adabnya. Jadi kalau seandainya kita di meja makan ya jangan taruh ember lah di situ. Itu adab. Ya, ember taruhnya di kamar mandi. Itu tepat. Tapi kalau ember ditaruh di meja makan itu tidak beradab. Ya, atau ada ustadz jadi pemateri dikasih air, kalau pakai gelas kayaknya sedikit, ember aja sekalian gitu. Itu nggak beradab. Ya, untuk ngasih minum air kepada pemateri ya pakai gelas, ya. Masa pakai ember? Itu ya nggak benar. Ya, jadi ada tempat masing-masing. Perabotan ini taruhnya di mana nih? Ya, apa? Lemari taruhnya di mana? Ya, sendal tempatnya di mana? Ya, itu semua ada adabnya. Makanya sebenarnya cakupannya luas. Kalau termasuk orang-orang yang bergelut dalam bidang desain, itu adab itu. Ya, desain eksterior, desain interior, ya, arsitektur, itu adab karena dia meletakkan itu harus pas. Ini bagaimana nih? Komposisinya berapa? Tingginya berapa? Panjangnya berapa? Bobotnya berapa? Itu kan dihitung benar-benar. Kalau enggak kan hancur. Kalau dia tidak hitung dengan benar, dia bakalan apa? Bakalan rusak. Sebelum waktunya sudah hancur. Jangankan apa? Belum dipakai, belum diresmikan saja sudah ambruk. Ya, bisa begitu. Kenapa? Karena tidak diperhatikan adabnya. Jadi kalau diperhatikan adabnya dengan baik, insya Allah akan baik. Ya, jadi adab kepada perabotan, ya, ini ada juga. Ya, dan lain-lain. Banyak lagi nih kalau kita mau bahas. Wow, terlalu banyak. Adab. Makanya adab itu kaitannya bukan hanya kepada manusia. Ya, makanya beda ketika orang bicara misalnya adab dikaitkan dengan etika. Ya, biasanya kalau etika kepada manusia saja. Tapi kalau adab enggak. Makanya kita nanti bisa ngomong adab di masjid, adab di kamar mandi, dan seterusnya. Itu ada adab semua ya. Oke, kemudian berikutnya, adab itu hadir di setiap keadaan. Nah, ini penting juga. Adab itu hadir di setiap keadaan. Maksudnya gimana? Yang namanya adab itu ya dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada adabnya. Itu adab. Makanya namanya pendidikan itu yang tepat takdib. Itu karena itu tadi. Jadi yang namanya adab itu harus hadir. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur ada adabnya.
Ya, terus apalagi ini contoh lah daily routinity gitu ya. Jadi kita bangun tidur, kita cuci muka, kita mandi, kita makan, kita belajar, terus kita bermain sampai tidur lagi itu ada adabnya. Jadi yang namanya adab tuh harus hadir di setiap keadaan. Jangan sampai ada satu waktu yang tidak ada adab di situ. Itu jadi rusak kayak gitu. Ya. Kalau ada adab itu ada nilainya. Tidur ya tidur. Tapi kalau pakai adab ada pahalanya tidur itu. Ya kan? Ya, tidur baca doa itu ada adabnya, ada pahalanya, ada niatnya. Ngapain tidur siang? Nah, pengen tahajud nanti malam. Itu ada pahalanya, ada nilainya itu. Dibanding orang yang tidur-tidur aja. Makan, kita makan enak. Kalau nggak ada niat, nggak ada adab-adabnya, ya kenyang juga mungkin. Soal kenyang, tapi nggak ada nilai apa-apa. Tapi kalau kita, kenapa makan? Ya biar kuat lah, kan mau ibadah, mau kerja. Nah itu ada pahalanya tuh. Kalau nggak makan ntar lemes, gitu kan? Ya, kalau nggak makan lemes. Nah, jadi saya harus makan. Itu adab. Jadi setiap saat, setiap keadaan itu ada adabnya, ya, gitu ya. Itu penting untuk kita pahami. Dari waktu ke waktu 24 jam, adab itu ada. Di mana saja, kapan saja, adab ini harus dijaga. Lagi kita senang, ada adabnya. Lagi susah, ada adabnya juga. Ya, lagi sehat, ada adabnya. Lagi sakit, ada adabnya juga. Ya kan? Lagi kaya, ada adabnya. Lagi miskin, ada adabnya juga. Ya kan? Lagi sendirian, ada adabnya. Di tengah keramaian, ada adabnya. Jadi semua ini harus hadir. Yang namanya adab itu sehari-hari harus ada. Ya, makanya ini penting. Adab itu dalam pendidikan harus diingatkan bahwa adab itu harus hadir dalam diri kita. Itu kalau seandainya itu kita bisa amalkan terus, jadi kita orang beradab, insya Allah begitu. Ya. Nah kemudian berikutnya, adab itu adalah hadiah terbaik untuk buah hati. Ya, jadi kita ya punya anak lah, gitu ya. Apa yang terbaik? Ya adab itu yang kita hadiahi buat mereka. Ya, mungkin ada orang yang menghadiahi anaknya hal-hal yang sifatnya mewah, tapi kalau tidak dibekali adab itu akan menjadi bahaya buat dia sendiri. Ya, diberikan fasilitas, ya, diberikan hal-hal yang sangat mahal, yang mewah, itu tidak akan menjadi manfaat apa-apa. Tapi kalau anak itu diberikan adab, ya, sejak kecil dia akan menjadi orang yang baik, menguntungkan kita. Ya, ketika kita masih hidup, kita akan melihat anak itu tumbuh baik, ya, membahagiakan hati kita. Ya, ketika kita udah nggak ada umur, dia juga tetap membahagiakan kita. Kenapa? Dia nggak akan lupa mendoakan kita. Adab. Ya, jadi kalau seandainya kita ingin memberikan karunia terbaik anak, itu kasih adab. Ya, tanamkan adab. Ya, nah, nanti pembahasannya belakangan lah caranya. Tentu ini tidak instan ya, tapi itulah yang harus kita ingat. Bahwa adab itu adalah karunia terbaik, hadiah terbaik untuk buah hati kita. Jadi kalau kita pengen bahagia, tanamkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu beradab. Ya, kalau seandainya anak-anak kita beradab, insya Allah kitanya juga akan senang, ya, bahagia. Oke, kemudian apalagi kita lihat adab itu relevan sepanjang zaman. Ya, maksudnya, ya buahnya jelas. Ya, nggak ada kadaluarsanya adab itu. Kalau mau kita ini, saya ambil contoh-contoh sampel saja ya. Semua sepanjang zaman adab ini berlaku. Ya. Dikasih pahala sama Allah. Nggak bisa dikasih pahala sama Allah. Oke. Ya, pada masa Nabi dan sahabat itu ada adab. Ya, pada masa Nabi dan sahabat, Nabi menanamkan adab ya, kepada para sahabat, ya, relevan sekali, ya. Bahkan saya ada buku kecil karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama besar dari Suriah, ya, beliau pakar hadis. Ada buku kecil judulnya Asbabun Nubugh Indas Salaf. Jadi kalau boleh diterjemahkan bebas, kira-kira artinya itu rahasia, ya, faktor-faktor kegemilangan generasi salafus soleh, ya, generasi awal Islam, para sahabat itu, dan seterusnya. Kenapa mereka bisa menjadi orang-orang yang beradab? Katanya
Padahal waktu itu nggak banyak parenting, nggak banyak pelatihan parenting kayak hari ini kan. Hari ini kan kita di mana-mana menemukan yang namanya workshop parenting, ya kan. Buku-buku parenting itu banyak banget tuh di toko buku kalau kita cari itu kan. Nah, tapi mereka tanpa itu semua bisa. Jangankan buku parenting, orang kitab-kitab aja belum banyak waktu itu, ya kan. Paling ada mushaf Al-Qur'an, ada hadis ya, yang udah ditulis oleh sebagian orang. Tapi kenapa mereka bisa jadi orang yang beradab? Karena mereka punya role model tadi. Ya, para sahabat itu berlomba-lomba meneladani Nabi. Nabi itu orang beradab, sahabat berusaha meneladani Nabi. Akhirnya di rumah itu orang berlomba-lomba jadi orang beradab. Nah, anak-anak yang lahir dari generasi itu kan mereka ngelihat modelnya beradab. Meskipun nggak ada buku-buku ya, tapi tertanam, ya, gitu kan. Nah, itu yang penting juga kita pahami. Kemudian sepanjang jalan lagi terus sampai di masa Imam Ghazali misalnya. Ya, Imam Ghazali juga adalah sosok ulama yang beradab. Ya, beliau menanamkan lagi adab, mulai dari dirinya, kemudian murid-muridnya, keluarganya di sekitarnya itu. Ya, sampai akhirnya berbuah. Ya, berbuahnya apa? Melahirkan generasi yang luar biasa. Ini generasi Salahuddin, ya, generasi Zangki, ya, Nuruddin Zangki itu bukan turun dari langit itu. Itu generasi yang lahir dari peradaban yang dibangun oleh para ulama pada masa itu. Produk pendidikan pada masa itu. Kalau seandainya para waktu itu ulama mengabaikan adab, ya nggak akan lahir generasi hebat seperti Salahuddin dan Nuruddin Zangki. Ya. Kemudian lahir lagi generasi Muhammad Al-Fatih berikutnya. Ya, ini Muhammad Al-Fatih ini dididik dengan adab oleh gurunya. Ya, Maulana Al-Qurani, Syekh Syamsuddin. Ya, itu bukan hanya dijejali dengan materi keilmuan, tapi dengan adab. Ya, bagaimana dia dididik supaya menjadi orang yang baik. Ya. Sebelum dia menaklukkan Konstantinopel, sampai dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, itu dididik dengan adab oleh guru-gurunya. Ya. Waktu belum menaklukkan Konstantinopel, itu dia diyakini oleh gurunya. Kamu ini yang dimaksud dalam hadis Nabi. Ya, satuftahanal Konstantinia, fa ni'mal jaishuha, wa ni'mal amiru dzalikal amir. Itu kamu katanya. Gurunya menanamkan semangat itu sampai akhirnya yakin, ya, oke, kita taklukkan Konstantinopel. Tapi begitu Konstantinopel ditaklukkan dan Al-Fatih ini pengen ketemu gurunya rebah-rebahan aja di rumahnya, kayak di balai-balai gitu, nggak disambut. Ya, dia pikir kan, dia pahlawan ya, dia menaklukkan Konstantinopel, disambut lah gitu kan. Dia enggak, dia cuek-cuek aja gurunya, tidur-tiduran aja kayak orang malas-malasan gitu. Sampai akhirnya biasa saja nggak disambut lah pokoknya. Dan akhirnya Al-Fatih kan nanya kepada orang-orang dekat, kenapa ya guru saya kok nggak nyambut saya? Kan kita baru saja menang, baru menang menaklukkan Konstantinopel. Kata kawan-kawannya, itulah guru kamu, mendidik kamu. Dia tidak ingin kamu jadi orang yang sombong. Meskipun kamu sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel, kalau kamu disambut berlebihan, takutnya kamu jadi tinggi hati. Makanya guru kamu biasa saja. Ya, terus terusnya nih, generasi-generasi berikutnya ke masa perjuangan, sampai kita ke hari kiamat nih harus ada. Ini harus terus diperjuangkan. Ya, penanaman adab ini. Ya. Jadi nggak boleh berhenti gitu ya, nggak boleh kita udah cukup lah, enggak. Kita harus terus berjuang. Ini relevan sampai kiamat, ya, nggak boleh berhenti. Ikhtiarnya harus terus maksimal ya. Udah, itu yang ke-8, kemudian yang ke-9, adab itu sesuai dengan cita-cita bangsa. Nah, kalau saya kaitkan dengan pendidikan di Indonesia, kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang 45, kita mungkin yang sering ikut upacara bendera kalau waktu sekolah, kan? Waktu zaman sekolah kan kita upacara tiap hari Senin tuh. Ya, cuma masalahnya kadang-kadang upacara doang, ya, tapi nggak tertanam. Ada yang upacaranya ngantuk, ada yang kabur-kaburan gitu. Karena kalau kita perhatikan dalam amanah undang-undang itu kan salah satu amanah yang dititipkan oleh para founding father negara ini itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, kan gitu kan? Ya, kita sering dengar tuh. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Nah, gimana maksudnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Nah, cerdas yang dimaksud ini tentu bukan hanya cerdas secara intelektual. Bukan hanya cerdas IQ-nya saja. Ya, tapi harus cerdas ya EQ-nya, ya SQ-nya kalau bahasa orang sekarang begitu. Ya. Nah, ini kecerdasan model kayak begini itu sudah disampaikan sejak lama oleh Nabi. Ya, Nabi itu menjelaskan orang cerdas itu bukan orang yang pintar ini itu bukan. Konsep kecerdasannya Nabi simpel, tapi dalam maknanya. Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati, ya, dan bagus persiapannya. Itu kan bukan hanya intelektual yang dituju, tapi emosional, spiritual itu masuk. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, ya, itu, dan tidak berangan-angan. Ya, yang tidak berangan-angan, kosong tanpa amal. Itu adalah konsep kecerdasan yang Nabi sampaikan. Di adab itu sesuai dengan cita-cita bangsa ini, ya. Karena itu adalah bagian dari adab. Nah, kemudian kalau kita lihat tujuan pendidikan di Indonesia dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, baca di undang-undangnya itu semuanya sepakat mengatakan tujuan utamanya adalah melahirkan apa? Manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Semuanya lihat aja di Undang-Undang Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, tujuan utamanya itu. Ini kan kalau di bahasa sederhanakan ada adab di sini. Ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu adalah adab. Ya, orang yang beriman itu orang yang beradab. Orang yang bertakwa itu orang yang beradab. Orang yang berakhlak mulia itu orang yang beradab. Ya, jadi seperti itu. Itulah adab. Jadi sebenarnya secara konsepnya udah bener nih, ya, secara konsepnya udah bagus, ya kan? Tinggal kita melaksanakannya. Nah, itu yang nggak mudah masalahnya. Ya, masalahnya konsepnya ideal, bagus ini. Kita nggak menentang, ini bagus. Tinggal pengamalannya, ya, aplikasinya bagaimana, turunnya bagaimana, ya, para pelaku pendidikannya bagaimana. Kan ini kan udah bagus nih. Sekarang orang-orangnya bagaimana? Ya, dalam pendidikan, kurikulumnya bagaimana, orang-orangnya gimana, guru-gurunya gimana, dan yang lain-lain. Kalau seandainya tujuan yang sudah bagus ini diaplikasikan dengan benar, insya Allah bisa tercapai. Cita-cita bangsa itu tercapai. Tapi kalau tidak ya cuma lagi slogan-slogan saja. Ya. Gitu ya. Ya, jadi begitu. Jadi slogan-slogan, dan orang bangsa kita tuh paling jago bikin slogan-slogan. Ya, kata Mukhtar Lubis, ya, seorang sastrawan, orang Indonesia itu jago bikin slogan ini, slogan itu. Ya. Tapi kadang-kadang mengamalkannya itu yang jadi problem. Nah, ini yang mudah-mudahan kita bisa ubah lah kebiasaan-kebiasaan itu. Yaitu yang ke-9, yang terakhir, yang ke-10, adab itu ya asas peradaban. Secara umumnya begitu. Saya ambil dari pemikiran Prof. Alatas, coba saya kembangkan. Problem kita, nah ini ada problem hilangnya adab. Nah, nanti ya lain kesempatan ya, atau berikutnya kita akan bahas yang namanya problem hilangnya adab. Ya, loss of adab. Ya, beliau punya teori gitu kan. The central crisis of Muslim today is the loss of adab. Ya, hilangnya adab. Nah, hari ini kita punya cita-cita untuk membangun peradaban yang unggul. Ya kan? Bicara peradaban, wacana peradaban hari ini itu sudah sangat masif lah. Bukan hal yang baru. Bukan hal yang tabu lagi. Orang bicara peradaban. Nah, tapi bagaimana caranya? Kan ada solusinya dong. Harus dijembatani nih antara problem ini gimana. Kalau nggak selesai, gimana kita mau membangun cita-cita? Maka harus ada solusinya, harus ada jembatannya. Jembatannya itu ya takdib ini. Ya, dengan pendidikan adab, dengan menanamkan adab. Ya, yang nanti output dari pendidikan kita ini diharapkan melahirkan manusia-manusia yang beradab. Insan-insan adabi. Ya, insan-insan adabi ini yang nanti bentuknya macam-macam, wujudnya macam-macam. Jadi insan adabi itu enggak satu wujud. Ya, ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi ulama. Ya, boleh. Tapi ulamanya ulama yang beradab. Jangan ulama yang jahat. Ya, jadi ilmuwan yang beradab. Jadi dokter yang beradab. Ya, kita perlu dong dokter. Masa nggak perlu dokter? Ya, apalagi di masa COVID kemarin ini kan yang wafat banyak dokter. Jadi kita perlu dokter-dokter yang baik. Ya. Pengusaha
Boleh, kita perlu pengusaha-pengusaha yang baik. Ya, kita perlu hakim-hakim yang baik. Ya, kita perlu insinyur-insinyur yang baik. Kita perlu karyawan-karyawan yang baik. Dan yang lain-lain. Ya, kita perlu satpam yang baik. Ya, kita perlu tukang yang baik. Ya, semuanya. Kalau seandainya ini kita bisa hasilkan, ini baik, udah insya Allah tuh nanti dengan sendirinya akan muncul lagi peradaban-peradaban yang baik. Ya, jadi nggak mungkin hasil pendidikan itu satu saja. Ya, semuanya jadi ilmuwan ya nggak mungkin lah. Pasti ada yang jadi apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting dia baik. Yang penting dia manfaat. Ya, apa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang manfaat untuk orang lain. Nah, jadi apapun bentuknya, silahkan saja. Dan masing-masing kita punya pilihan. Ya, anak-anak kita juga kita bisa arahkan nanti mana yang dibutuhkan. Harus menempati pos-pos yang strategis supaya nanti diisi dengan orang-orang baik. Jangan sampai bidang-bidang yang baik tapi isinya orang-orang yang tidak baik. Nanti akhirnya jadi kerusakan demi kerusakan yang akan muncul. Ya, bukan peradaban tapi kebiadaban. Nah, itu bahaya, ngeri sekali. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, itulah yang bisa saya sampaikan malam ini. Ya, sebagai pengantar aja ya, gitu. Nanti berikutnya baru kita bahas hal-hal lain lagi lah terkait dengan adab-adab ya, terkait dengan masalah ilmu ya, dan yang lain-lain. Oke. Itu dulu. Silakan saya berikan kesempatan ke teman-teman. Mau diskusi boleh, mau apa ya, saya kan nemenin belajar malam ini. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ibrahim. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Materinya alhamdulillah sangat luar biasa ini ya. Saya sangat senang penyampaiannya tentang masalah adab. Dan ini sebagai bahan saya nanti untuk implementasikan khususnya untuk di lingkungan rumah saya sendiri dulu. Kalau itu sudah diterapkan dengan baik baru keluar, terutama untuk anak saya juga. Boleh minta referensinya Pak Ustadz nanti tentang buku referensi yang bagus untuk saya baca-baca tentang adab dalam kehidupan gitu Pak Ustadz. Yang bisa saya baca-baca untuk saya implementasikan dalam kehidupan di keluarga. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau ditanya referensi banyak ya. Bukunya banyak Pak. Apa namanya? Buku-buku tentang adab tuh udah banyak banget sebenarnya. Nah, sekarang yang agak ringan-ringan aja Pak Ustadz. Ya, kita sekarang mau mulai dari mana? Dari adab. Kalau apa ya? Sebenarnya banyak saya lihat ya buku-buku adab di apa? Kalau Bapak cari di Google juga sekarang banyak, bisa buku adab tuh banyak kita temukan ya. Kalau yang sederhana, kalau saya baru nulis buku adab guru Pak, adab guru sama murid. Ini buku ini buku kecil saya nih Pak. Ini khusus adab murid dan guru. Nah, ini untuk pendidikan nih. Jadi bagaimana kita sebagai murid punya adab, bagaimana guru punya adab. Ini buku yang saya tulis, dan buku ini di pondok kami jadi buku pegangan santri semua. Jadi santri-santri itu di pondok kami sebelum belajar yang lain belajar buku ini dulu. Jadi mereka tahu adab murid itu kayak apa, gitu ya. Nah itu seperti apa tuh adab-adabnya, sehingga kan kalau baru masuk santri-santri sebagian karena ada yang dari sekolah umum, mereka kan belum bisa bahasa Arab ya. Jadi nggak langsung masuk ke kitab, makanya saya coba siapin buku-buku kayak gini lah untuk mereka baca, lalu kita ajarkan, kita tanamkan, kita kontrol gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan ikhtiar kecil ini bisa besar manfaatnya. Ini salah satu buku yang saya tulis. Kalau gitu saya pesan Pak Ustadz ya. Bisa nanti boleh kontak ya. Pak Ustadz. Selain itu buku apa lagi yang bagus Pak Ustadz? Saya lebih baik dari Pak Ustadz aja. Saya khawatir saking banyak buku nanti saya nggak kenal semua orangnya kan. Iya. Ya kalau buku saya yang pendidikan ya ini paling satu. Kemudian ini yang tadi buku catatan pendidikan. Ini buku catatan pendidikan saya.
Ini tulisan-tulisan ringan, ya, semacam artikel lepas yang saya tulis. Ya, ini berkaitan lah, banyak juga bicara tentang adab. Ini sederhana juga, nanti bisa cek. Ya, bolehlah kalau mau dibaca. Insya Allah ini nggak berat lah, saya nulisnya nggak berat. Kalau yang agak lumayan ini ya disertasi. Ini konsep adab, ini disertasi yang kemudian diterbitkan jadi buku. Ini, tapi menurut saya sih nggak berat juga. Bahasanya nggak berat lah. Saya nggak suka terlalu nulis buku yang berat-berat, takut nggak paham. Takut sayanya nggak paham, bukan teman-teman. Teman-teman sih paham, insya Allah. Kalau saya takutnya nggak paham nulis. Kalau buku ini dikaji di pondok anak-anak SMA, Pristek. Di pondok kami, saya ngajarin langsung. Buku ini saya jelasin ke santri-santri Pristek. Setingkat SMA saya ajarin buku ini untuk memahami adab menurut Profesor Latas. Jadi yang ngajarin saya langsung karena saya yang nulis. Jadi saya sampaikan ke mereka isinya, saya jelasin lah. Ya, nah itu palingan yang buku, dan buku-buku Ustadz Adian juga bagus tentang adab banyak. Nah, bisa lah nanti. Nanti kalau mau sama Ustadz Wildan bisa bisa diinfokan. Nanti Bapak bisa langsung hubungi Ustadz Wildan. Baik Pak Ustadz, makasih. Ya, Pak Ibrahim. Oke, silakan yang lain. Pak Sirajuddin dulu atau siapa? Silakan. Saya pakai 2 HP nih, Ustaz. Oh, gitu. Karena saya tidak sempat minta izin untuk screenshot. Jadi kalau di HP itu nampak semua tampilannya, jadi saya screenshot lewat HP. Baik Ustaz, pertama tadi sudah dijelaskan perbedaan akhlak dengan adab. Tapi kalau dalam bahasa keseharian kita itu nampak banyak kata yang mirip dengan adab. Misalnya etika, moral, ya mungkin dari perbedaan kata ini mungkin juga punya filosofi yang berbeda dengan adab, dengan akhlak itu tadi. Kemudian ini penerapan adab memang mungkin butuh lama mengkaji ini karena di setiap bidang kehidupan sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu tidak lepas dari adab. Tapi kalau misalnya mungkin saya yang kurang referensi berkaitan dengan dalil tentang adab, tapi yang saya banyak baca berkaitan dengan referensi adab itu yang berkaitan dengan akhlak, Ustaz. Ya, akhlak. Contoh misalnya ketika Nabi ditanya tentang kebaikan, ya, beliau jawab al-birru husnul khuluq. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan innama bu'itsu litammima makarimal akhlaq. Jadi saya sempat baca buku yang berkaitan dengan dalil adab, tapi katanya dari sisi kesahihannya ya tidak sampai sahih katanya. Jadi apakah ada dalil yang apakah dari Al-Quran atau hadis yang bisa saya jadikan rujukan Ustaz berkaitan dengan adab, karena ini sangat perlu saya tahu Ustaz secara pribadi, karena kebetulan kami punya konsep di pondok pesantren kami yang kami buat ini punya motto atau tagline, ya, pendidikan adab untuk peradaban, ya, sehingga banyak teman-teman yang mencoba mau tahu apa konsepnya, ya, kenapa tidak menggunakan kata akhlak atau semisal dengan itu, kenapa mesti adab, ya.
bagaimana penerapan adab di dalam pendidikan kita. Nah, sehingga tentu kalau dari sisi dalilnya saya kuat Ustaz, ya tentu insya Allah kami juga mungkin punya dasar untuk menjelaskan ke teman-teman. Ya, mungkin saya butuh pencerahan dari Ustaz berkaitan dengan konsep adab ini dari sisi dalilnya. Ustaz. Ya, baik. Mungkin akan lebih lengkap, insya Allah saya akan jawab di sesi berikutnya aja ya Ustaz ya. Nah, insya Allah nanti di sesi berikutnya saya akan coba tampilkan adab dalam literatur Islam ya, klasik dari Qur'annya, dari hadisnya, kemudian dari asar-asar ulama sebagainya, sehingga akan lebih tergambar ya nantinya ya. Kalau sekarang apa namanya ya janganlah ya, maksudnya singkat saja saya jawab. Pada dasarnya kalau kita bicara adab dengan akhlak itu tidak ada masalah banget, nggak berbenturan semuanya gitu ya. Justru beririsan antara adab dan akhlak itu ada kaitannya ya. Jadi sebenarnya antara adab dan akhlak mungkin memang dulu pada awal-awal sejarahnya itu adab itu memang ada yang memaknai akhlak juga, menyamakan antara adab dengan akhlak. Ya, cuma sebenarnya kalau dikaji secara mendalam lagi, lebih filosofis, boleh dikatakan ya, yang saya pahami ya, kandungan adab itu lebih luas dari akhlak. Karena tadi kalau adab itu berkaitan dengan semua yang wujud. Kalau akhlak itu lebih banyak berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Ya, kalau akhlak, ya makanya kita nggak pernah mendengar itu ada akhlak masuk masjid, akhlak masuk ke kamar mandi, akhlak makan, nggak ada kan? Pernah nggak dengar gitu? Ini akhlak makan nggak ada, adanya adab makan, adab masuk kamar mandi, adab tidur, kan gitu kan? Nah, tapi kalau akhlak kepada sama manusia ada, ya akhlaknya tawadu gitu kan, misalnya ya. Ya, terus apalagi tasamuh itu baik-baik, oke. Jadi kebanyakannya kalau bicara akhlak itu bicara tentang nilai kebaikan yang korelasinya lebih banyak dengan sesama kita. Ya, jadi kalau boleh dibilang akhlak itu ya bagian dari adab juga sebenarnya. Sebenarnya begitu. Tapi bukan berarti kita menolak sama sekali, tidak. Kalau nanti dibilang adab dalilnya bagaimana? Ya, insya Allah pekan depan saya jawab. Ya, dengan berbagai dalilnya. Apakah itu dari Quran, dari hadis, dari asar, dari fakta sejarah juga mungkin, mudah-mudahan bisa kita lihat ya, supaya jadi kita komprehensif ya melihatnya, tidak hanya dari satu sisi saja gitu. Jadi kalau ya pakai ya lusa ini ya lusa hari Selasa kebetulan kami mau menjelaskan visi lembaga pendidikan kami, termasuk kami harus menjelaskan ini konsep adab. Bisa tidak mungkin kalau tidak ya tanpa mengurangi rasa hormat saya Ustaz, atau mengurangi nilai materi berikutnya, nanti saya secara pribadi bisa nggak saya dapatkan secepatnya itu Ustaz, karena lusa saya memang akhir-akhir ini saya banyak mencari referensi tentang adab Ustaz, karena saya persiapan lusa untuk menyampaikan ini. Alhamdulillah saya sudah dapatkan bukunya Ustaz yang warna merah tadi itu, yang disertasinya alhamdulillah saya sudah ada di tangan itu. Tapi kan membacanya Masya Allah luar biasa itu kalau sampai habis membaca bukunya, Masya Allah. Butuh waktu agak lama Ustaz. Mungkin kalau misalnya dalam bentuk PowerPoint-nya seperti tadi, ya singkat-singkat, mungkin tinggal nanti kami cari-cari tambahan referensi saja setelah kami dapatkan dalilnya Ustaz. Syukur Ustaz. Nah kalau antum tadi bilang udah dapat buku saya, di buku saya itu antum bisa ambil tuh. Dari buku saya itu yang bagian bab 2-nya itu ada bab adab. Jadi antum bisa ambil dari situ sebagian, ya. Antum bisa baca lah, ya. Apa namanya, di bagian bab kedua itu kan kalau nggak salah tentang adab, ya, tentang adab bab. Oh, adab bab 3 kalau di sini saya pindahin ke bab 3. Adab dalam literatur Islam. Ini ada, ya, mulai dari secara historisnya,
kemudian nanti dari Quran bagaimana pandangannya, kemudian dari hadis, dari ulama-ulama, itu adalah bagian dari dalil, boleh dibilang ya, bagian dari dalil. Dan ini sebenarnya belum semua nih, kalau saya masukin banyak sebenarnya. Saya hanya sebagian saja yang saya masukin ini. Ya. Asalnya ini sebagian saja. Ya, tapi insya Allah ini memadai. Antum ambil quote-quote-nya aja tuh ya, kalau antum mau tuh. Antum bacakan aja deh kalau antum nggak sempet. Nah, itu ada. Nah, antum tinggal baca aja Ustadz. Itu insya Allah cukup lah. Ya. Atau kalau dia masih kurang puas, suruh beli aja buku saya. Selesai. Ya, udah dia baca aja gitu. Ya, ada di situ semua. Ya, kalau mau lebih lengkap ya nanti saya jelasin lah pas lagi ada kesempatan. Insya Allah itu ada di situ. Itu bisa antum meringkas, antum kutip-kutip aja langsung. Tentu antum sampaikan saja ke mereka. Kalau ada pertanyaan lagi nanti sesi berikutnya antum bisa tanya ke saya. Bab 3. Bab 3, di bab 3-nya Ustaz ada di situ. Silakan antum baca di bab 3 ada, ya. Dan itu insya Allah bisa dipahami. Bahasa saya kalau nulis buku nggak jelimet bahasanya. Saya pengen yang gampang dipahami teman-teman. Ya. Baik, yang lain silakan. Siapa dulu nih? Bu Fermita atau siapa? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana adab itu dikaitkan jika disandingkan dengan karakter? Jadi misalnya katakanlah kalau Sumatera karakternya tegas, langsung to the point, dibandingkan misalnya dengan orang Jawa yang karakternya masih ada banyak basa-basinya atau bagaimana. Itu kan apakah ketika misalnya orang Sumatera ketemu berbicara dengan orang Solo gitu misalnya, itu jadinya dianggap Sumatera tuh lebih tidak beradab gitu dari segi bahasa gitu, karena lugas, tegas gitu ya, poin gitu. Itu membedakan tidak biadab dengan karakter gitu Ustaz. Terus yang kedua, tadi kan Ustaz bilang ada 3 komponen ya dalam ilmu, ada guru, siswa, dan orang tua murid gitu ya. Jika salah satunya tidak baik berarti pincang gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang tidak baik itu justru guru gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai murid posisinya untuk mengingatkan guru kita itu gitu. Terima kasih Ustaz, itu saja pertanyaannya. Ya, baik. Sebenarnya kalau masalah karakter yang dimaksud seperti tadi itu nggak ada masalah dengan adab ya. Apalagi karakter orangnya beda, nggak usah lah beda suku ya, nggak usah beda suku, beda orang aja beda Bu. Contohnya yang paling gampang itu sahabat Nabi Abu Bakar sama Umar itu karakternya beda tuh. Ya, Abu Bakar dengan kelembutannya, Umar dengan ketegasannya beda. Jadi Nabi pun memahami perbedaan sahabat itu dengan karakternya masing-masing. Ya, makanya tidak jadi masalah orang itu memang bawaannya kadang-kadang begitu. Bawaan orang Sumatera memang begitu. Dan itu nggak jadi masalah. Kan tidak melanggar syariat. Memang gaya orang Sumatera begitu. Nah, gaya orang Jawa mungkin lebih halus. Ya, jadi sebenarnya itu hal-hal yang sifatnya mungkin adat ya, tapi tidak bertentangan dengan syariat lah, nggak masalah. Umar bin Khattab itu kalau ngomong keras suaranya. Ya, sempat nanya kepada Nabi, ya Rasul, saya gimana nih suara saya kalau ngomong keras, apa saya nggak beradab? Kira-kira gitu lah maknanya. Kata Nabi, yang enggak, emang kamu karakternya begitu. Ya, bukan karena apa-apa, memang udah karakternya Umar begitu. Ya, tapi Abu Bakar kan beda lagi karakternya. Ya, Utsman beda lagi karakternya, Utsman lebih banyak malu dan seterusnya. Sehingga ya, selama dia tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam, dia beradab lah kategorinya. Cuma memang gayanya ya mungkin ya atau kebiasaan masyarakat Sumatera memang to the point ya ketika bicara. Kalau orang daerah Jawa mungkin beda lagi gitu kan. Orang Betawi ya, beda lagi gitu. Insya Allah masih dalam kategori inilah ya. Perbedaan itu masih dalam perbedaan karakter yang bisa ditolerir lah sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian masalah guru ya itu memang nanti ada adabnya lah. Ada cara menyampaikan pesan ya. Kita bisa caranya ya nanti bisa dengan bertanya ya, tapi mengingatkannya dengan cara begitu, atau ya memang kita sampaikan dengan yang cara baik nggak masalah. Ya, atau nanti kita minta tolong kepada orang yang lain untuk menyampaikan, mengingatkan, mungkin bukan kita langsung, sehingga
bisa lebih diterima lah pesan itu kepada guru, ya. Ya, mungkin nanti kita bisa bahas juga itu ketika dalam sesi adab-adab orang tua, murid, dan guru, ya. Begitu, Bu. Ya, Fernita. siap. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, insya Allah. Silakan Ustadz Firdaus, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Saya belajar. Iya, Ustaz. Alhamdulillah saya belajar di Taqwa College ini sejak pandemi ya. Dan karena juga ikut ini kuliah audit yang S1 itu, Ustaz. Saya juga sering mengikuti kuliah-kuliah Ustaz. Dan tadi sempat Ustaz bilang adab ini kan diterima semua kalangan. Saya ini dulu mondoknya di pondok NU, terus latar belakangnya aktivis di beberapa harokah, belakangan banyak ngaji di halakoh para masyayikh salafiyin gitu ya. Jadi emang adab ini memang diterima semua kalangan gitu. Jadi pertanyaan saya begini, Ustaz. Ini saya kan paling banyak meneliti tentang adab-adab gitu ya. Apa betul ya, saya belum sampai kepada tahap penelitian, tetapi hanya baru melihat orang Indonesia ini kan dikenal oleh orang-orang Saudi, oleh orang-orang Arab, itu orang-orang yang sangat baik adabnya, akhlaknya gitu. Itu mungkin karakter orangnya juga, tapi apakah sudah ada enggak Ustaz antum atau siapa yang meneliti apakah memang ini hasil dari takdib yang dilakukan oleh para ulama kita dahulu? Sebutlah misalkan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama di Nusantara ini dalam adab luar biasa. Mulai dari Adabul Insan, kemudian bahkan Hasan juga Wahai Anakku. Saya melihat juga Profesor Hasbi As-Siddiqi menulis lembaga pribadi, itu isinya juga pendidikan adab. Buya Hamka juga menulis pribadi hebat, dan para ulama Adabul Alim wal Muta'alim, bahkan di pesantren-pesantren kita diajari ta'limul muta'alim, termasuk juga akhlak lil banin gitu. Ya. Jadi apakah ini pengaruhnya dari didikan para ulama itu sejauh apa, Ustaz? Ataukah sebelum itu karakter orang Indonesia juga memang sudah lembut, atau ya ini yang mau saya tanyakan. Itu dulu saat jazakallah Ustaz. Ya. Kalau untuk lebih memastikan itu tentu memang harus dari riset yang mendalam ya. Dan itu tentu waktunya tidak sebentar. Itu butuh penelitian lapangan ya, lama untuk lebih memastikan ya. Tapi kalau kesan-kesan yang pernah saya dengar memang ada juga ya, kesan-kesan ya. Kesan-kesan dari orang-orang yang ada di Timur Tengah termasuk gitu ya, itu ada juga. Saya pernah dengar waktu itu dari ini malah dari orang Malaysia. Ya, sini ada. Tadi yang dari Malaysia masih ada nggak? Keluar ya. Nah, itu ada Datuk Siddiq Fadhil itu pernah ceramah tuh di Dewan Dakwah. Dia cerita tuh pengalaman dia ketika ke Mesir katanya. Dia lihat bahkan adab mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir saja itu lebih baik daripada adab mahasiswa Mesir itu sendiri gitu ya. Kalau mahasiswa Mesir itu mobil dosennya aja diduduk-dudukin sama mereka katanya. Ya, tapi adab-adab mahasiswa Indonesia yang kuliah ke Mesir katanya, jangankan mobil dosennya katanya. Dia bercanda gitu ya. Bahkan ayam gurunya aja nggak berani diusir sama mereka. Sampai kayak begitu. Ya, mungkin ya itu ada bekas juga belajar dari guru-gurunya tentang adab. Ya, bisa jadi ada pengaruhnya, itu bisa jadi ya. Ya, karena memang tadi yang namanya adab itu di dalam sistem pendidikan Indonesia itu bukan hal yang baru. Ya, kalau bicara pendidikan itu kita jangan bicara pendidikan secara umum dari pendidikan nasional saja, itu mungkin baru lah. Tapi pendidikan yang ada di negeri ini sudah berabad-abad. Ya, dari dunia pesantren itu udah berabad-abad.
Ya, pesantren-pesantren tua banyak, kayak semacam pesantren Sidogiri itu usianya udah 2 abad. Ya, pesantren-pesantren yang lain lagi. Dan yang namanya adab itu udah bukan hal yang aneh ya bagi orang-orang Indonesia. Sehingga katakanlah yang awamnya pun bagaimanapun juga mereka tahu lah adab-adab yang diajarkan oleh orang tua mereka. Ya, meskipun tidak lebih banyak mungkin dari orang yang belajar di pondokan atau di mana-mana gitu ya. Tapi mungkin ada. Ya, bisa jadi. Tapi kalau untuk lebih memastikan apakah itu, ya tentu ada penelitian lebih jauh. Betapa besar pengaruhnya, indikator-indikatornya apa segala macam. Ya, itu perlu riset tuh, ya. Kalau seandainya ada yang mau riset, bagus juga itu kayak gitu tuh. Iya. Ustaz Firdaus. Ustaz, boleh saya sambung, Ustaz? Saya tertarik sekali dengan ini. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Fermita tadi. Jadi saya teringat Islam datang ke Indonesia itu kan ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan. Kalau memang mulai dari sahabat Nabi tentu sudah lama sekali. Tapi sepakat para pakar sejarah itu mengatakan bahwa tidak ada pertumpahan darah masuknya Islam ke Indonesia. Berarti kalau seperti itu, karakter orang Indonesia itu bawaannya memang sudah baik gitu, lembut gitu ya. Kalau tadi Bu Fermita menyebutkan perbedaan antara orang Jawa dengan orang Sumatera, itu kan beda-beda. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, apakah untuk belajar adab dan kelembutan mungkin ada pengaruh kedaerahan itu? Karena begini, saya sempat berpikir, saya ini bukan jemaah tabligh, tapi saya berpikir santri alumni kita ini mau saya kirim ke Darul Ulum Deobandi India. Kenapa? Karena di sana saya mendapatkan cerita dari kawan-kawan dari yang ada di Malaysia. Bayangkan ketika kita berada di rumah makan saja itu di Indonesia jarang disuguhi air putih dulu langsung, tapi hanya minum apa. Dan kita nunggu bisa 5 menit, 10 menit itu. Tapi di sana suguhi air putih dulu, kemudian baru ditanya mau minum apa. Itu kan adab yang luar biasa. Jadi pertanyaannya, apakah untuk belajar adab anak-anak kita itu karakter manusia yang di daerah seperti itu mempengaruhi, dan apakah penting, sejauh apakah pentingnya kita belajar adab dengan lingkungan yang seperti itu, Ustaz? Nah, ini mungkin Ustaz, apakah dulu Imam Syafi'i belajar ke kampung itu juga ada unsur itu selain belajar bahasa Arab atau yang lainnya, ataukah Nabi belajar diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu juga ada unsur itunya? Jazakallah khairan, mohon pencerahan Ustaz. Ya, memang ada juga yang menilai bahwa perbedaan geografis seseorang tinggal itu ada bisa mempengaruhi ya cara sikap seseorang gitu ya. Ada juga yang berpendapat begitu. Karena ya tadi lingkungan yang sekitarnya juga kan ikut membentuk karakter seseorang. Makanya kalau dalam beberapa pandangan para ulama yang tinggalnya di gunung sama yang tinggalnya di daerah yang lebih subur ya, lebih adem gitu ya, itu bawaannya beda tuh. Ya, termasuk dalam bab jarh wa ta'dil gitu. Kadang-kadang suka beda tuh pandangan-pandangannya itu. Ada yang agak keras ya, karena mungkin lingkungan dia begitu. Jadi kalau ngomong menilai kredibilitas seorang perawi itu direct aja ngomongnya itu. Ya, kazab gitu dan macam-macam lagi. Sedangkan ada yang menggunakan bahasa yang lebih halus lagi. Ya, mungkin bisa juga ada pengaruh itu. Ya, itu termasuk makanya sebagian ulama kita dulu. Tapi kalau saya lihat sih motif para ulama ketika mereka belajar sampai ke pedalaman-pedalaman itu ya mungkin ada juga lah yang dibawa dari adab-adabnya. Tapi ya pertama kalau yang lebih banyak memang faktor bahasa. Ya. Karena biasanya kalau bahasa di pedalaman itu masih lebih terawat dibandingkan di kota-kota besar. Karena belum banyak bercampur dengan masyarakat ya. Makanya Imam Syafi'i sampai masuk ke Bani Huzail ya 20 tahun karena dia pengen melihat bahasa Arab yang masih sangat terjaga. Ya, kalau udah masuk ke kota itu udah nggak karu-karuan itu bahasanya. Ditambah lagi juga ingin melihat banyak pengalaman hidup di sana.
Ya, jadi mungkin saja ya dengan tapi kalau saya lihat bukan hanya geografis yang berpengaruh. Yang dominan menurut saya itu adalah kepada siapa kita belajar. Kalau saya lihat begitu. Jadi begini, pada intinya sebenarnya yang namanya pendidikan itu yang paling utama itu anak belajar apa dan belajar kepada siapa. Itu yang paling utama kalau menurut saya. Dia mau belajar di mana saja, kalau seandainya gurunya baik ya baik. Nggak mesti jauh-jauh ke Timur Tengah, nggak mesti jauh-jauh ke mana, di India atau di Suriah atau di Saudi atau di mana. Asal gurunya baik, di sini sekitar kita juga bisa. Ya, tapi kalau kita kirim ke negara lain misalnya, tapi kalau ketemu gurunya yang nggak klop ya berpengaruh juga, meskipun lingkungan sekitarnya ada yang baik, tapi siapa yang membimbing mereka? Ya, jadi kalau saya melihatnya lebih dominannya bukan kepada geografisnya apa, di mana, dan mungkin ada pengaruh mungkin, tapi yang paling dominan membentuk orang itu ya adalah gurunya, pendidiknya. Ya, kalau di rumah ya orang tuanya bagaimana mendidik dia. Kalau di luar mungkin gurunya seperti apa sikapnya. Kalau sikapnya gurunya baik ya baik, ya lembut ya lembut, bisa dapat pengaruh itu. Lingkungan dia juga akan mempengaruhi. Nah, jadi mungkin seperti itu Ustadz kalau saya lihat. Ya antum kalau ngelihat di sana dapat pengalaman begitu, mungkin karena gurunya mengajarkan begitu. Sehingga murid-murid yang di sana pun begitu. Lingkungannya pengaruhnya besar guru itu sehingga bisa mempengaruhi masyarakat yang ada dan akhirnya membentuk satu karakter masyarakat yang seperti itu. Ya, tapi kalau seandainya mungkin di daerah lain ada juga, ya, tapi gurunya nggak kayak gitu, hasilnya juga beda. Ya, mungkin kita akan menemukan hasil yang berbeda lagi kan begitu juga. Ya, antum belajar di mana pesantren NU, dapat ya gurunya baik ya antum dapat. Tapi ketika ada yang macam-macam ya dapatnya ya lain lagi juga. Padahal sama-sama pesantren NU misalnya backgroundnya gitu ya. Atau antum belajar ke masyayikh salafin, ada yang baik, ada yang agak keras mungkin, ya beda-beda lagi. Lingkungannya sama, misalnya sama-sama di daerah Jakarta atau di daerah mana gitu ya, sama tergantung guru ya yang bisa kita temui ya. Saya kalau saya pribadi banyak belajar di Jakarta dan guru-guru yang di Jakarta saja karakternya beda-beda. Ada satu guru yang agak keras, ada satu guru yang lembut, ada guru yang begini gitu. Nah, kita dalam pribadi kita ini kan terbentuk dari berbagai guru yang kita hadapi. Gini. Cuman kan kita diberikan akal oleh Allah, nah kita bisa mengambil lah. Ya, guru itu kan manusia, tentu ada kekurangannya. Ya, dalam hal ini mungkin dia punya kelebihan, dalam hal ini kurang, ya cukup kita tahu saja. Saya tidak ikut yang itu, saya ambil yang ini. Seperti itu kira-kira. Nah, nanti akan membentuk kepribadian seseorang juga. Jadi kalau saya sih melihatnya mungkin bukan menafikan masalah posisinya gitu, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang yang mendidik kita itu lebih banyak berpengaruh tuh biasanya. Karena biasanya seorang murid itu akan lebih cepat mengikuti gurunya dibanding orang lain. Biasanya gitu. Ya, coba kita perhatikan di mana-mana biasanya anak-anaknya biasanya kadang-kadang kalau sama orang tuanya susah dibilangin, tapi kalau kata gurunya dia, ini gurunya ngomong gini, biasanya gitu. Ya, makanya memang pengaruh guru itu penting. Ya, nah, jadi terlepas di mana saja dia belajar, ya insya Allah kalau ketemu guru yang baik, insya Allah bisa. Ada yang ketemu di Mauritania, ya guru-guru di Mauritania itu luar biasa tuh, di Singkiti, ya daerah Singkit. Ya, itu begitu karakternya, itu akan terbentuk juga. Ada orang-orang yang belajar ke sana misalnya. Ada yang belajar ke barat, ketemu guru yang baik di barat bisa juga ketemu. Bisa nanti dia ketemu orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi mungkin begitu Ustaz Firdaus ya. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Saya kasih kesempatan satu lagi ya, pertanyaan kalau ada. Karena saya harus berangkat nih, warga udah WA-in saya terus nih. Yang di chat Ustaz. Oh, yang di chat, coba. Apa Dari Mbak Sakti, Mbak Aya ya tadi. mana? Oh, ini ya. Suaminya sedang riset tentang ilmu adab dari buku pendidikan karya Ki Hajar. Adakah ilmuwan yang pernah meriset sebelumnya? Nah, itu saya kurang tahu kalau ini. Mungkin Ustadz Adian tahu. Ibu bisa tanya ke Ustadz Adian yang sudah meriset tentang Ki Hajar Dewantara. Mungkin kalau nggak salah sih di Ibnu Khaldun pernah ada yang nulis tesis ya tentang ini. Saya kurang tahu persis. Ya, tapi kalau ada mungkin ada.
Bisa dicari Bu, di Google cari aja riset tentang Ki Hajar Dewantara. Nanti yang keluar apa bisa kelihatan tuh hasil-hasil riset yang sudah ada. Nah, tinggal dilihat lah. Sehingga nanti ketika pengen beriset, itu kan jadi literatur review dulu ya. Sebelumnya ada begini, nanti Ibu masuk dari mana. Mungkin ada, apalagi tokoh sebesar Ki Hajar Dewantara itu kan bukan yang asing lagi ya buat kita. Ya, insya Allah ada banyak mungkin, cuma saya nggak bisa mastiin karena saya belum tahu. Belum pernah meneliti juga, begitu ya. Ditanya Ustaz Adian pernah sampaikan. Ya, Ustaz Adian pernah membaca buku Ki Hajar Dewantara, ya, bagaimana konsep pendidikannya beliau ada. Nah, mungkin bisa juga Ibu atau Bapak bisa kontak Ustaz Adian langsung untuk menanyakan. Meskipun mungkin Ustaz Adian bukan penelitian lebih mendalam sih, hanya membaca saja apa yang beliau pahami dari bukunya Ki Hajar, konsep pendidikannya yang sebenarnya menurut beliau ada yang miss nih dengan aplikasinya hari ini yang diamalkan dalam konsep pendidikan nasional kita. Nah, itu bisa juga ditanyakan. Atau mungkin Pak Adian pernah membimbing mahasiswanya menulis tentang Ki Hajar Dewantara. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi bisa ditanya lebih jauh kepada Ustaz Adian. Kalau saya pribadi belum pernah tahu juga ya. Belum pernah baca juga seperti apa. Takut salah juga kalau saya jawab semuanya. Baik ya, saya rasa sesi kali ini cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ya. Jamnya segini lah ya, ada maghrib sampai jam segini. Saya nggak bisa lama-lama juga karena ini ada acara, warga juga sudah meminta saya datang. Ya insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Dan masih ada beberapa pertemuan lagi, kita masih bisa diskusi lagi lah ya. Baik. Kita cukupkan, kita tutup sesi kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih sama-sama.